adat di pesantren, kewajiban dan rutinitas di pesantren. Seperti misalkan kalian kebiasaan di rumah itu kalau sholat ketika setelah Al-Fatihah membaca amin, keras amin gitu. Nah, di dalam taujihat sedikit banyak nanti akan disinggung bagaimana melakukan peribadahan yang baik dan benar. Ya, mengapa dikatakan pesantren itu hal yang sangat luar biasa? Karena di pesantren kalian akan dituntut dengan hal-hal yang sangat baik, bahkan mendekatkan kalian ke surga. Amin. Yaitu golongan orang pemuda, remaja yang tumbuh di dalam taat beribadah kepada Allah. Di dalam hadis tersebut dikatakan adalah pemuda. Nah, pemuda itu kita semua. Kalau kita semua selama masa muda ada di pesantren yang dituntut untuk terus beribadah, maka insya Allah kita masuk ke dalam golongan tersebut yang memiliki keistimewaan diberi naungan pada hari kiamat. Sambutan selanjutnya atas nama Ketua Dewan Santri yang akan diwakilkan oleh Ustadz Muhammad Syafiq Hazim Fuadi SPD. Dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi. Allahumma wassalli wa sallim wa barik wa tarham wa tahannan ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Bapak pimpinan Pondok Pesantren beserta keluarga yang saya hormati dan semoga Allah muliakan, Bapak Sekretaris Pesantren beserta keluarga yang saya hormati dan semoga Allah muliakan, para Dewan Kiai, Dewan Santri, pengurus asrama Rois Roisah, para pembimbing dari kelas 12, dan kepada seluruh panitia taujihat yang saya hormati dan semoga Allah muliakan. Mewakili Ketua Dewan Santri itu adalah putra sulung dari Bapak Pimpinan Pesantren, namanya Ustadz Haji Hajim Thohir Fuad. Nah, saya hanya bawahannya yang diberi tugas untuk memberikan sambutan pada pembukaan taujihat kali ini. Yang pertama, seperti yang telah dijelaskan tadi oleh Ketua Panitia Taujihat, bahwa taujihat itu intinya adalah arahan atau bimbingan.
berasal dari kata bahasa Arab yaitu wajjaha yuwajjihu taujihan, yang artinya mengarahkan. Gambaran singkatnya adalah kalian diarahkan untuk mengenal pesantren dan segala isinya. Berikut kebiasaan di pesantren, adat di pesantren, kewajiban dan rutinitas di pesantren. Seperti misalkan kalian kebiasaan di rumah itu kalau sholat ketika setelah Al-Fatihah membaca amin, keras amin gitu. Nah, di dalam taujihat sedikit banyak nanti akan disinggung bagaimana melakukan peribadahan yang baik dan benar, terus kebiasaan yang baik dan benar, sampai kepada berpakaian pun kalian akan diarahkan dalam agenda taujihat ini. Kemudian yang kedua, tidak ada kata lain kepada kalian yang ingin kami sampaikan adalah satu kata selamat telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekarang berkumpul di tempat ini dengan maksud ingin mondok, mencari ilmu. Ya. Tidak ada kata sedikit pun selain itu, selain kata selamat dan syukur. Ya. Karena tidak semua orang bisa seperti kalian saat ini. Banyak di luar anak-anak yang seusia kalian mungkin memiliki keinginan kuat untuk mesantren, tapi dengan hal-hal seperti ekonomi dan lain-lain sehingga tidak bisa. Nah, kalian sekarang alhamdulillah ditakdirkan berkumpul di pesantren ini. Dalam mewujudkan rasa syukur tersebut, anak-anak, yang harus diperhatikan adalah bahwa kalian mesantren itu adalah ibadah yang sangat luar biasa pahalanya dan jaminannya. Oleh sebab itu, karena mesantren adalah hal yang sangat baik dan luar biasa, otomatis godaannya pun, rintangannya pun luar biasa. Sekali lagi, awas jangan ngobrol ya. Karena mesantren itu adalah hal yang sangat luar biasa manfaatnya, baik untuk dunia ataupun akhiratnya, maka godaannya pun akan sangat luar biasa. Setan tidak akan mungkin rela setiap dari kalian itu merasa betah di pesantren. Tidak mungkin dibiarkan, sehingga ada bisikan lebih baik di rumah dari setan. Bobo, main HP, main motor, dan lain-lain. Itu semuanya bisikan dari setan. Ya, mengapa dikatakan pesantren itu hal yang sangat luar biasa? Karena di pesantren kalian akan dituntut dengan hal-hal yang sangat baik, bahkan mendekatkan kalian ke surga. Amin. Di hari kiamat ada fase dikumpulkan seluruh manusia dari
sejak Nabi Adam sampai manusia yang paling terakhir dilahirkan. Di mana? Padang mahsyar. Sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dilla illa dilluh. Imamun adilun wa syabun nasya'a bi'ibadatillahi. Nanti ada 7 golongan yang diberi naungan. Aun Sunda nama iuh. Pada hari di mana tidak ada naungan selain naungan itu. Ya, orang lain kepanasan, ada matahari 7 dikumpulkan di padang pasir, bersedak-serakan manusia, miliaran manusia dari Nabi Adam sampai orang terakhir dikumpulkan dalam satu tempat, ada 7 matahari, tapi ada sebagian orang yang dinaungi, merasa teduh. Nah, yang pertama katanya adalah pemimpin yang adil. Nah, yang kedua, yang mungkin kita itu insya Allah termasuk golongan tersebut, yaitu golongan orang pemuda, remaja yang tumbuh di dalam taat beribadah kepada Allah. Di dalam hadis tersebut dikatakan adalah pemuda. Nah, pemuda itu kita semua. Kalau kita semua selama masa muda ada di pesantren yang dituntut untuk terus beribadah, maka insya Allah kita masuk ke dalam golongan tersebut yang memiliki keistimewaan diberi naungan pada hari kiamat. Itu adalah segelintir motivasi atau pacuan untuk kita betah di pesantren. Yang lain-lain masih banyak, ya. Yang lain-lain masih banyak. Yang kedua, kita ingat nanti dijelaskan oleh guru-guru kita bahwa pesantren Sukamana adalah pesantren yang penuh dengan sejarah. Ada pahlawan nasional yang menjadi muassis pesantren ini adalah Kiai Haji Zainal Mustafa. Pesantren ini berdiri dengan perjuangan. Awas, kalau santri-santri dulu bisa didengarkan. Kalau santri-santri dulu ingin mesantren ke Sukamana ini, di pesantren ini taruhannya adalah nyawa. Ingin sekedar mengaji, menimba ilmu agama, beribadah, taruhannya adalah nyawa. Sudah pasti bekalnya kurang karena masa penjajahan. Sudah pasti dari luar kota, luar daerah itu pasti berjalan kaki, minim kendaraan. Tapi mereka memaksakan untuk mesantren. Sudah berangkatnya seperti itu, ditambah ketika di pesantrennya pun tidak tenang, banyak ancaman, pembunuhan dan lain-lain, bahkan sampai perang. Nah, itu kondisi pesantren ini dulu. Nah, kita kalau dibanding-bandingkan, kita hanya tinggal enaknya saja. Berjamaah, tidak ada yang mengganggu, tidak ada suara peperangan, ngaji khidbah, tidak ada ancaman. Terus apalagi yang harus dikeluhkan oleh kita? Kita itu sudah nikmat, makan tinggal keibu-ibuan, jajan sudah dijamin orang tua. Apalagi? Ya. Jadi alasan-alasan kecil seperti mandi, China airnya kurang jernih misalkan, atau ada tumilalah di kasur, itu tidak sebanding dengan perjuangan santri-santri dulu. Taruhannya apa? Nyawa. Kalau kita itu tinggal yang seperti itulah, ya, dibanding dengan motivasi pahala yang sangat luar biasa tadi. Nah, oleh karena itu semangat menjadi santri, semangat menimba ilmu di pesantren tidak boleh terkalahkan hanya dengan bisikan-bisikan betah di rumah, kangen orang tua dan lain-lain. Itu hanya semata gangguan, ya, dari setan. Kalian justru kalau ingin membahagiakan orang tua,
ingin menenangkan orang tua, kalian harus menunjukkan kepada orang tua bahwa kita itu betah senang di pesantren, otomatis orang tua bakal senang. Sebaliknya, kalau kita sedih, pingin pulang, pingin keluar, itu justru jadi pikiran untuk orang tua. Pesantren memang tidak menjamin kalian menjadi baik, tapi yakinlah sebaik-baik tempat untuk kalian saat ini adalah pesantren. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.